Prabowo, meskipun statusnya saat ini adalah seorang sipil, setelah diberhentikan dari militer berpuluh tahun yang lalu, tetap memegang teguh jiwa prajurit di dalam dirinya. Bagi seorang prajurit, loyalitas adalah bersikap totalitas dalam melakukan pekerjaan. Apapun yang ia kerjakan, dilakukan atas dasar kecintaan. Seorang prajurit yang loyal akan melakukan pekerjaannya bukan sebagai beban, tetapi sebagai panggilan hidup. Bagi seorang prajurit, loyalitas ini akan menggerakkan dirinya untuk dapat melakukan apa saja tanpa menunggu perintah dari atasan atau pimpinan. Layaknya seorang prajurit yang setia tanpa syarat kepada atasannya, begitu mendapat perintah presiden untuk membantu proyek food estate, Prabowo langsung bergerak cepat membentuk tim di lingkungan Kementerian Pertahanan. Terdapat 3 hal yang menjadi fokus Kemhan dalam pelaksanaan food estate, yakni penyusunan Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN), penataan logistik wilayah, dan penetapan tata ruang untuk produksi cadangan pangan di Indonesia, dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Prabowo Subianto sendiri bukanlah orang baru dalam bidang pertanian. Prabowo pernah menjadi Ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, selama 2 periode, dari tahun 2004 hingga 2014. Prabowo memiliki perhatian besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Di Cisaat, Kabupaten Bekasi, Prabowo membangun pusat penelitian dan pengembangan pertanian yang bertujuan untuk mengembangkan metode tanam yang lebih efektif, efisien, dan menguntungkan para petani. Salah satu yang dikembangkan adalah metode jadam yang diadopsi dari Korea, sebuah solusi pertanian organik berbiaya rendah. Tim pakar pertanian dari Puslitbang Cisaat ini kemudian dilibatkan dalam riset awal proyek food estate Kemhan di Kalimantan Tengah. Sementara itu, di tahap awal, Kementerian Pertahanan sudah mendapatkan izin penggunaan lahan seluas 2.037 hektar yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lewat Surat Keputusan Menteri KLHK nomor SK 418 pada November 2020. Lahan yang ditetapkan KLHK merupakan kawasan hutan produksi yang sudah lama terbengkalai di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Untuk permulaan, dari 2.037 hektar lahan yang diizinkan, baru akan dibuka seluas kurang lebih 630 hektar dahulu. Namun kemudian, Bupati Gunung Mas memberi alternatif lahan lain untuk dibuka, dengan alasan sebagian lahan yang ditetapkan memiliki potensi berkonflik dengan masyarakat. Di bawah itu di mana tuh maksudnya? Artinya di dalam? Agak ke pinggir jalan. Agak ke pinggir jalan. Ya, agak ke pinggir jalan. Dan rencana awal ya seperti itu, Pak. Ya. Ya mungkin di situ ya kita lihat memang kualitas tanahnya bagus. Ya terutama untuk perkebunan. Ya perkebunan apa saja ya artinya bagus. Memenuhi syarat lah tanah itu. Nah, tetapi yang terjadi permasalahan pada saat itu tanah-tanah yang berada di kawasan itu adalah tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat turun-temurun. Terutama Bupati Gunung Mas karena mengakomodir ya permintaan dari pihak Kemenhan dan menyambut baik program itu, makanya mencari alternatif di mana tepatnya yang memang yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi, bila sekarang muncul tudingan bahwa Kemhan mengambil lahan milik masyarakat, tuduhan itu jauh dari fakta. Fakta yang benar adalah Kemhan menghindari konflik dengan masyarakat dan menerima arahan Bupati untuk membuka lahan yang tidak dikuasai masyarakat. Lahan pengganti ini terletak di wilayah Kecamatan Sepang, Gunung Mas. Lokasinya jauh dari permukiman, kurang lebih berjarak 7-10 km dari jalan utama dan perkampungan penduduk. Lahan hutan di wilayah tersebut merupakan tanah berpasir yang tingkat kesulitannya tinggi untuk ditanami tumbuhan. Itu sebabnya tak ada masyarakat yang mau memanfaatkan hutan ini untuk membuka lahan pertanian. Karena biasanya tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat itu paling tidak itu ada
surat keterangan tanahnya, Pak. Oke. Ya, surat keterangan tanah. Surat keterangan tanah itu kan yang bertanda tangan di situ itu termasuk yang mengetahuinya adalah camat. Jadi saya tahu persis bahwa lahan itu tidak ada yang Memiliki. legalitasnya, paling tidak dia memiliki surat keterangan itu. Nah, artinya kalau sekarang ada yang mengakui, itu mana suratnya? Kalau itu saya berani menyatakan bahwa itu ya pengakuan secara lisan saja. Kenapa lahan itu tidak olah? Karena masyarakat sudah tahu bahwa lahan-lahan itu adalah lahan yang tidak mampu diolah masyarakat secara manual, apalagi dikerjakan dengan cara manual. Oh, oke. Dengan cara-cara lama. Cara lama nggak mungkin. Tradisional itu nggak mungkin. Apalagi sekarang kan tidak boleh membakar, Pak. Oke. Ya. Kalau boleh membakar bisa jadi, ya kan? Sejak beberapa tahun ini kan pemerintah melarang, ya terutama kita di Gunung Mas itu selalu menghimbau, apalagi pada musim tertentu, termasuk sekarang ya, itu menghimbau sekali supaya masyarakat itu jangan membakar. Terutama di musim kemarau. Iya, ya. terutama di musim kemarau. Selain membakar, punya tradisi ladang berpindah juga, Pak? Iya, sebelumnya kan ada tradisi berladang berpindah juga. Tapi ladang berpindah itu juga masyarakat jeli melihat tanah-tanah yang memang produktif itu yang mereka olah. Dan mereka tidak mengolah sembarang tanah. Gitu. Prabowo meminta tim pakar pertanian untuk melakukan riset agar tanah berpasir tersebut dapat menjadi lahan produktif. Komoditi singkong dipilih untuk mendukung program cadangan pangan strategis nasional karena singkong bisa menghasilkan sekian banyak turunan, salah satunya mie, tapioka, dan mokaf. Hasil riset diimplementasikan menjadi prototipe food estate tanaman singkong. Semua kegiatan riset ini dilakukan tanpa menggunakan uang negara Rp1 pun. Lahan yang tersedia di Gunung Mas tentu masih berbentuk hutan sebagai proyek lintas kementerian untuk urusan membuka lahan dan membangun sarana dan prasarana seperti akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Karena ini adalah proyek food estate yang akan dikelola Kemhan untuk pembukaan lahan atau land clearing dan penyiapan sarana dan prasarana diserahkan kepada Kemhan untuk swakelola dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp53 miliar. Brigjen Purnawirawan Hari Subagio sebagai Kepala Pusat Konstruksi Badan Sarana Prasarana Puskon Baranahan Kementerian Pertahanan saat itu adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan land clearing dan membangun sarana dan prasarana di lahan food estate seluas 630 hektar itu. Kami dengan tim berangkat ke sini melakukan koordinasi awal dengan unsur daerah baik di provinsi maupun di kabupaten dan ya terus memastikan bahwa lokasi yang ditunjuk di sini gitu. Kalau Bapak melihat yang sekarang ini itu Pak, itu masih ada pohon-pohon yang tinggi. Ya seperti itulah. Ini aslinya? Ini aslinya. Awalnya seperti ini? Iya. Oke. Yang sudah rata ini yang kami kerjakan. Land clearing itu dengan ya? land clearing itu. Bukan hutan primer nih Pak? Sepertinya? Kalau saya melihat bukan ini Pak. Ini kalau informasi yang kami terima itu ya dulunya mungkin semacam hutan produksi. Terus ya mungkin nggak tahu lah. Tidak difungsikan lagi atau bagaimana gitu. Pembukaan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana mulai dikerjakan di pertengahan bulan November 2020. Menjelang akhir Desember, selain land clearing lahan, seluas 563 hektar sudah terbangun jalan akses dengan lebar 21 meter sepanjang 1,7 km. Jalan utama dengan lebar 26 meter sepanjang 3,25 km. Jalan koneksi dengan lebar 10 meter sepanjang 19,5 km dan saluran irigasi. Dengan anggaran PUPR tadi dibangun juga 1 unit bangunan perkantoran, 1 unit bangunan bengkel, 1 unit bangunan barak pekerja, 1 unit gudang dan workshop, serta 1 unit helipad. Sumber kami di Kemhan menyebutkan
Anggaran 53 miliar 260 juta dari PUPR ini benar-benar digunakan secara maksimal dan efisien, tanpa ada satu peser pun yang disalahgunakan. Bahkan masih ada sisa anggaran yang kemudian digunakan oleh tim Kemhan yang berada di sana untuk membeli bibit singkong. Ditambah harapan yang membara dari tim Kemhan, beberapa anggota tim bahkan menyumbangkan dana pribadi untuk membeli bibit singkong, sehingga terkumpul bibit tanaman singkong yang cukup untuk ditanam di lahan seluas 30 hektar. Penanaman bibit singkong dilakukan sebagai uji coba sambil menunggu persiapan tahap berikutnya dalam kegiatan food estate di Gunung Mas. Kalau sesuai dengan kontrak kerja yang kami terima, kami sebatas memang melakukan land clearing. Kemudian land clearing tok dengan sarana prasarana jalan dan irigasi. Irigasi. Itu yang kami kerjakan dan itu sudah selesai. Artinya sesuai dengan target, sasaran sudah kami pertanggungjawabkan itu kepada pemberi pekerjaan, istilahnya kan gitu. Nah, tapi kan kita tidak cukup itu saja, Pak. Karena kegiatan kita itu kan food estate ini sampai proses penanaman kan gitu. Nah, cuman karena memang waktu itu kita juga dalam tahap menunggu juga ada anggaran simultan dengan kegiatan yang kita lakukan ini di pusat sana kan juga proses tentang anggaran itu. Itu yang kami tunggu. Nah, sambil kita nunggu ya tidak ada salahnya kan kita juga memaksimalkan apa yang sudah ada di kita sekarang ya, di lokasi ini. Kita punya alat, kita ada alat yang kita libatkan. Kemudian ada kawan-kawan juga yang punya sumber daya yang lain. Nah, ya istilahnya kita sambil juga uji cobalah itu bagaimana mengolah lahan itu. Mereka juga ada membawa sedikit bibit singkong dan mereka coba untuk ditanam kemarin di sana. Jadi masalah bibit itu tidak termasuk di dalam anggaran. Tidak masuk anggaran. Cuma semacam ya contoh lah mereka coba untuk tanam dan memang ada sedikit tumbuh tapi tidak subur. Karena ada perawatan. Ya karena itu kan tidak dirawat dan tidak di anggarannya nggak ada. Anggarannya nggak ada kan. Iya. Anggaran yang ditunggu itu sayangnya tak pernah ada. Hingga akhirnya tim Kemhan dan seluruh pekerja dengan berat hati harus meninggalkan Gunung Mas. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun hingga sekarang. Persoalan birokrasi dinyatakan menjadi kendala, sehingga anggaran untuk kelanjutan program food estate tak bisa dikeluarkan. Sementara untuk operasional, pemeliharaan lahan dan tanaman yang sudah ada sangat membutuhkan banyak biaya. Tanaman singkong yang ditanam banyak yang mati merana karena tidak dirawat. Foto tanaman singkong yang mati ini beredar luas ke publik dengan narasi gagalnya food estate yang dikelola Kementerian Pertahanan. Food estate Gunung Mas menjadi isu politik yang panas dan menjadi peluru tajam yang digunakan politisi untuk menghantam lawan politiknya. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terkesan memaksakan program food estate ini justru dianggap tidak tepat. Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Dan hari ini kita bisa lihat seperti apa tanaman singkong yang sudah ditanam hampir 2 tahun tersebut. Semuanya merengas. Lahan seluas 103 hektar itu mangkrak. Bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini. Prabowo Subianto, the man of our time.